شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta nikmatnya yang banyak kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, nikmat sehat yang kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita alhamdulillah dapat hadir kembali di tempat yang mulia ini, di masjid kita, Masjid Al-Hikmah, dalam rangka menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu baru saja kita selesai melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari lembah keindahan kepada alam kemuliaan. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat nanti di yaumil qiyamah dan jangan Allah sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, sebagaimana tadi diumumkan bahwa seharusnya pagi hari ini yang memberikan materi pelajaran Al-Mukarram Ustaz Badrul Khatim, namun beliau berhalangan. Untuk itu kita doakan beliau mudah-mudahan diberikan kesehatan hendaknya di bulan yang akan datang, mudah-mudahan sempat mengisi taklim kita. Namun tidak kurang nanti insyaAllah akan dipadamkan oleh Ustaz kita, Ustaz Haji Din Saifuddin. Namun ada pengumuman nanti siang, yaitu ada taklim ibu-ibu habis zuhur yang akan diberikan materi pelajaran oleh Al-Mukarram Ustaz Khalis Basulullah, supaya ibu dapat hadir semuanya dan juga kepada bapak-bapak yang seluruh saudara dapat menghadiri taklim tersebut. Untuk itu mari kita awali taklim kita pagi hari ini dengan membacakan suratul Fatihah dengan doa. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah ini taklim kita berjalan dengan baik dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu dapat kita amalkan. Mudah-mudahan dengan amal tersebut akan menyelamatkan kita dari dunia sampai ke akhirat hendaknya. Dan juga dengan suratul Fatihah kita niatkan dan kita doakan semua keluarga kita, anak-anak, istri, cucu-cucu kita, dan jamaah kita semuanya yang dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya, Allah memberikan kesembuhan kepada kita semua hendaknya. Tidak lupa juga kita doakan kepada penyumbang-penyumbang, donatur-donatur Masjid Al-Hikmah yang tetap, baik yang tidak tetap, kita doakan selalu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan pahala yang berganda, Allah memberikan rezeki yang banyak, yang ada yang barakah, dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dijadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada segala bencana dan musibah, termasuk virus corona, dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita. Ala hadzini amri kulli nabiyin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada Ustaz Haji Din Saifuddin kita persilakan dengan sekali. Fadhal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dan nabiyyu Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma bahdana abwabal ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa la tu'assirna min abwabil ilmi ilman nafi'an wa fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahul qawli yafqahu rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah sekalian, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita tetap masih diberikan nikmat Allah, nikmat yang tak terhingga, nikmat yang susah dihitung, lah susah, sehingga kita pagi ini bisa menunaikan tugas dan kewajiban kita kepada Allah, khususnya yaitu sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini, rumah Allah. Dan kita masih diberikan komitmen hati yang tulus oleh Allah untuk mengikuti kegiatan ibadah. Namanya tolak ini hadisnya banyak dan memang sudah Pak ulama bahwa tolak ini itu wajib hukumnya. Kalau wajib nilainya tak terhingga, tidak usah diragukan lagi. Mati pun dalam tolak ini dakhala jannah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, persiapan diri saya dengan Pak Ustaz istri banyak tentang materi hari, tapi sebagai satu jawab kepada jamaah, terutama ibu-ibu yang sudah masak dari jam 3. Kalau dibubari kok nggak ada maknanya, kan kurang, dan banyak yang kecewa dan uangnya masak lagi. Kalau ibu protes memasak lagi, khawatir. Begitu. Walaupun saya keterbatasan dengan Pak Ustaz Mahdi sedang menyapa ibu, tapi ini sebuah peragaan copy paste, mereview lagi apa yang kita sudah pahami dan diberikan oleh Ustaz kita. Mungkin kita kadang-kadang kalau mendengar Ustaz kan tanpa catatan, tanpa tulisan, tidak semua diserap oleh kita. Ilmu itu dari Ustaz blok semuanya. Nyangkut mungkin 10%, nyangkut 20-30%, paling tinggi 60%. Maka begitu banyak ilmu yang perlu diungkapkan kembali, dibaca kembali, dipahami kembali. Insya Allah secara medsos direkam oleh Risma anak remaja kita, dan juga ada grup yang berhubungan dengan kajian al-hikmah. Tinggal dibuka, silakan.
Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya mungkin tidak terlalu juga setengah 7 udah harus siap, karena saya hari ini diundang oleh Ketua BKM Uhuah Pak Rahmat, karena saya sering tiap hari ketemu, kadang-kadang 2 hari, 2 hari sekali, 2 minggu, 2 hari 1 minggu, Jumat dan Rabu. Itu ada baksos pengobatan. Jadi jam 8 saya harus siap, karena dia minta, dia kenal saya sebagai pengobat, berarti gimana ada waktu enggak hari 27. Kenapa Pak Ustaz ada baksos di luar? Saya aja ada 5 jenis baksos pengobatan, termasuk saya juga. Sebelum saya punya apa-apa pakai, Bapak udah halu banget ini kalau mempadakan masalah pengobatan pada tulang keselio saraf otot betul. Ya kalau memang kondisi mungkin insya Allah saya atur. Saya udah kontak teman-teman dan ahli ini juga, Pak Herbal, datang nanti juga ke stand saya. Saya buka stand sana, di pengobatan gratis di sana. Insyaallah, saya juga malu kalau gitu, tidak terlalu kemampuan saya. Itu aja. Nah, jadi nanti manusia nanti saya tinggal cuma ya dari sisa 7 tidak perlu tidak banyak. Bapak dan Ibu sekalian, persiapan bulan suci Ramadan itu kan sudah diperagakan dan sudah disampaikan oleh Ustaz Abdul Karim, Bapak Amin Karim, sudah Ustaz Mutakin juga. Hakikatnya kita berulang-ulang kembali pemahaman dan peringatan itu. Yang penting itu Bapak dan Ibu dalam konsep beragama itu, ya tadi ada wajah basirah, ada basirah. Jadi kalimat itu kadang-kadang dalam Quran itu beda, sin gede dan sin kecil amanahnya berbeda. Harus mengacu kepada kesenangan, keindahan. Jangan kita beragama nyesel, kita kurang puas, kita ragu. Jadi harus hobi, harus senang, harus enjoy. Itu aja. Makanya wajah kita nanti ada wajah itu wajah basyir, wajah yang senang, gembira, basyir gembira. Kalau basyirnya sin yang kecil dengan basyirah itu masam, berbeda. Kalau basyirah sin gede berbahagia, basyirah membuka murah. Jangan membuka murah pas dan ternyata salah satunya kita kalau datang bulan puasa, lihat muka kita, perasaan kita gembira apa enggak, perlahan enggak dalam hati kita. Kalau kita kurang perlahan, kurang gembira, nah itu pertanyaan iman kita. Siapa mana kita iman kepada Allah dengan rukun iman tadi? Itu Islam juga memahami. Kalau merasa nyesel, wah datang ke puasa, pukul begini, belum masih mertua, belum ini adik-adik, nyesel. Nah itu perlu pertanyaan kepada diri sendiri. Itu mana kita memahami. Nah, Nabi, sikap Nabi selalu basyirah dan memudahkan dan mengingatkan. Sudah Nabi basyirah wa nadhir wa yassir, memudahkan. Makanya Nabi basyir wa la tu'assir, mudahkan, jangan dipersulit. Jadi kalau ada dalam Rasul itu kalau ada pertanyaan
sahabat Rasulullah dimudahkan. Rasulullah, dosa saya begini. Ceritain, cukup dengan ini, udah. Saya melakukan, saya selaku nggak punya ini, orang lain mau selakunya gede, saya punya harta, saya bagaimana supaya gimana? Gampang, baca subhanallah, alhamdulillah, nangis. Jadi terus selalu dimudahkan oleh Rasulullah. Tidak ada katanya usah penting atau usah yang penting kamu jujur aja udah cukup masuk surga. Kan gampang jujur, gampang begitu dipraktikkan susah. Itu selalu basyirah wala yasirah wala mu'asir. Jadi tidak menyulitkan, selalu memudahkan. Tidak menyulitkan dan tidak memberikan kesempatan untuk orang itu celaka. Selalu mengarahkan wanadiro, itu mengingatkan apa? Sebenarnya teman yang sahabat yang baik itu adalah sahabat yang mengingatkan ketika kita mau masuk jurang, ketika mau melewati sesuatu yang tidak baik. Itu sifat Nabi. Ingatkan, ittaqullah, jangan begitu. Nah, mengingat. Justru saya merasa kecewa kalau saya salah tidak mengingatkan masuk jurang, motor saya nggak diingatkan. Padahal itu yang tahu dia, jangan ke situ. Nah, itu teman yang baik gitu. Kalau biarin ke jurang, masuk jurang, baru kita kamu selewasina. Itu sebenarnya teman yang nggak baik. Maka datanglah Qurannya wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi kalau kita diingatkan jangan begitu gitu. Itu sebenarnya dalam hatinya ada rasa mengingatkan dia tuh sayang kepadanya, bukan membenci, bukan sikap pikir membenci itu. Bagaimana? Bukan. Cuma mengingatkannya nanti berdasarkan dalil, berdasarkan sami'an. Salah ini, kasih tahu kesalahannya. Itulah hakikat bersahabat dan berteman. Bapak dan Ibu sekalian, seperti kita persiapan bulan puasa itu harus bersih-bersih. Di dalam dua Ustaz ini menyerahkan bersih-bersih. Ustaz Mutakin sudah ngejelasin bagi kita. Bersih-bersih bukan pada puasa, bersih kehidupan, yaitu dengan tazkiyatun nafsi. Jadi membersihkan diri itu sudah tahapannya sudah dikasih sama dia. Misalnya sholat ya, ada dengan bacaan-bacaan menghilangkan sumber usaha yang kira-kira pusat ini tidak beragama, menyentuh beragama. Itu ditinggalkan. Salah satunya saya sudah alhamdulillah tahun yang lalu mengaji. Saya selalu berdoa, ya Allah bebaskan dari hutang-hutang. Ada nawa itu kita supaya tazkiyah nafsi hati. Minta sama Allah. Tapi hanya 1 tahun yang lalu saya dengan istri mau kita bereskan hutang. Tidak ada lagi urusan bangsa, tidak pernah kita sudah ngaji, yang begini bebas alhamdulillah. Kita main kes-kes aja lah, yang besar kita besar. Itu apa tujuan? Tazkiyah itu bisa peragakan kita bisa. Sampai Bapak maaf saya di dalam data saya itu. Selama ini saya hubungan dengan sekolah, kadang-kadang suka pinjam buku sama teman, pinjam ini, pinjam itu. Ada tuh di meja saya kumpulin, saya balikin gitu. Ada di buku itu, ada yang ngasih, saya pergi. Kalau udah baliknya ke bapak, sampai ada kotak kecil di musola itu saya pinjam tuh buat anak yatim. Wah ini kotak musola saya balikin semua. Saya khawatir pertanggungjawaban di akhirat ada. Nah itu bergerak.
ini mah saya punya urusan dan teman sama guru di Sukabumi, ada guru SMA, ada guru ini. Saya cerdik mana guru yang masih ada nih dan teman yang masih ada di SMP sama di SMA. Waktu saya di PGAN pendidikan guru agama Ustaz di Cibadas Sukabumi. Begitu ini ada 2 guru, teman ada 3, udah pada tua semua, udah 30 tahun udah ketemu. Waduh, ada yang masih sehat, terus guru SMP-nya ada 2 orang, guru SMA-nya 2 orang, yang lain meninggal dunia, teman yang akrab meninggal dunia sedih. Baru 3 bulan yang lalu Pak, si adik ini kunjungi saya. Nemplok tuh ada guru waktu di PGA ini namanya Pak Minta dengan Ibu Lilis Dr. Rata. Saya hubungi, ternyata dia itu punya anak sekolah di IAIN Ciputat, itu yang namanya guru Ben Wali, si Pakang itu persis dengan bapaknya. Ya itu anak ibu katanya. Jadi ya saya juga dengar Bu, makanya ini konfirmasi gitu. Iya itu anak ibu. Maka sekarang suka gini-gini, ini anak ibu pulang dari Mesir ini ibu nikahin, kalau datangnya diinter, insya Allah bisa. Jadi masih segar saya foto sama itu, foto. Oh dia ada, alhamdulillah masih ada anak-anak. Apa yang dimaksud benang merahnya? Saya takut ada kesalahan dulu, karena saya dulu ketua OSIS di PGA ini, jadi saya banyak ya guru berani segala macam. Jadi walhasil takut ada kesalahan. Alhamdulillah dia menerima, yang lainnya banyak meninggal dunia. Jadi itu tazkiyatun nafsnya saya lakukan di samping dengan kita yang lain-lain dengan istimewa. Ayo kita bergerak mulai yang bisa aja gitu. Ya itu aja saya ngajak, karena memang untuk keluarga harus diajak. Cuma kalau diajak nggak mau ya nggak ada masalah. Dengan anak kadang diajak, model anak sekarang harus sendiri. Sibuk pagi-pagi aja saya beli pagi musim cucu sampai jam maghrib baru pulang. Ya gimana nanti anak muda yang masih begitu. Nah itulah sekilas saya sampaikan tazkiyatun nafs. Dalam surat Al-Mudaththir kan dijelaskan di ayat 16, wasiyaba kepada warujabatu warubaka fakabir. Jadi orang yang berselingkuh itu kepada Rasulullah, tapi kita berselingkuh di antara dosa-dosa yang kecil maupun besar, berselingkuh seolah-olah kita tidak bergeming. Bangun, ayo bangun, ingatkan sama Allah. Ayo bangun, melek hampir tuh ditepok kita kalau orang anak kita bangun, bangun jatuh, panggil. Wasiat atau petokir, pakaian maksudnya itu pakaian dalam arti majajinya, ini dosa-dosa kita. Petokir bersihkan, ayo bersihkan. Datang tazkiyatun nafs, bersihkan. Kita kerja di sini, apa yang kita bisa bersihkan? Kita kerja di perusahaan asli, perusahaan swasta, kita hubungan dagang, kita bisa bersihkan. Kadang-kadang kita kan suka pinjam teman sama teman pinjam sesuatu, itu ngembalikannya susah. Contoh pinjam golok, golok sepele. Nah pertanggung jawaban di akhirat kita harus cari itu golok orang, bukan ini golok saya, golok orang, balikin. Itu tadi juga situ wasiat bapak-bapak. Di samping kita punya duit gede, Jakarta sudah berapa berapa masnya, Jakarta sudah menyaku nih, udah patokir bersihkan. Takwim haulnya kapan? Bulan puasa, mau puasa, apa mau lebaran, lebarin. Nah, sekarang saatnya nih, itu patokir. Makanya kita berpuasa berusaha amal untuk mengeluarkan sesuatu boleh karena masa tergantung amal. Kalau saya harus sebelum puasa
bawa 1/3 sini, kasih banyak. Saya bawa ke kampung. Makanya kalau pulang kampung nih, mungkin lupa lah, saya pulang ke kampung tanggal 27 kita. Itu banyak ragam dibawa di mobil itu. Malu ada adik saudara kita, itu dibagi-bagi gitu. Nah, alhamdulillah sambutan mereka sampai anak kecil, masya Allah. Kalau ada saya tuh ngumpul itu anak kecil SMP, SD gitu. Wah datang, wah sampai sini. Anak tua kumpul, kadang-kadang nangis ya. Ya Allah, saya dulu mungkin cerita bapak dan ibu. Nah, sana tuh ada orang kampung saya namanya Raden Sami. Itu kalau ngajar ke kuburan, orang kaya juga berhasil itu. Kalau kuburan udah ramai satu kampung datang bagi duit, pasti nggak diundang juga memang iya. Dia juga ramai. Saya pikir dalam kelas kecil, anak-anak kecil kalau ada saya ribut gitu. Ya mudah-mudahan anak lain bapaknya ya gitu. Ya saya perbaikan. Jadi itu sebenarnya tazkiyah. Warujah ba'du. Kenapa dosa-dosa apa yang kita peragakan di dunia ini? Hancur, kita rapihin semua. Dengan apa? Kalau dosa dengan dua dosa itu dengan Allah, taubatan dan suka. Dan kemarin tuh musafah dosa sama manusia itu yang susah. Kadang kita minta maaf ya belum tentu dia maaf pak, iya maaf belum tentu, iya juga iya benar dalam hati belum tentu. Tapi bodo amat kalau kita udah minta maaf. Makanya kemarin peragaan musafah, ada musafahnya benar musafah ikhlas, ada yang kan terserah itu silakan. Yang penting kita sudah berjuang untuk minta maaf. Nah itu tergantung kembali kepada diri. Ada yang kencang balik lagi ada. Saya cuma melihat situasi yang ini. Musafah tujuan Pak RW untuk kita semua adalah musafah menghilangkan semua perasaan-perasaan. Alhamdulillah kita kesimpan saja harus dapat. Walaupun kabir Allah besarin, Allah yang maha besar, yang maha segala-galanya, kenali Allah. Makanya saya dengan anak remaja di bagian saya pengenalan kepada Allah. Rukun iman saya bikin materi itu buat anak remaja. Karena banyak orang yang dipanggil sama Allah nggak kenal sama Allah. Wah azan, malah azan suruh tutup malah. Kenapa? Pengenalan kepada Allah kurang tinggi. Saya surat beredaran, saya pahami surat edaran. Surat edaran ini itu sifatnya tidak mengikat, tidak ada sanksi. Dia sendiri pun tidak punya dasar. Sebenarnya, supaya harus tahu. Itu di backup dengan teknis pelaksanaannya atau jumlahnya. Itu bab 13 poin 6 jelaskan sifat surat edaran seperti itu. Jadi nggak khusus beda dengan undang-undang, beda dengan Kepmen, beda undang-undang diurumusin DPR berbentak seperti kemarin itu ada sanksi hukumnya seperti COVID-19 ada. Ini edaran kayak kita edarin ini jumlahnya ini boleh pakai boleh enggak bebas. Jangan takut-takutan karena nggak ngerti hukumnya. Saya bahas tuh, saya share ke teman-teman ini loh. Kalau ngomong harus punya dalil hukum positifnya ada. Jadi kita nggak takut, nggak ada kompor ditendang, ada api diinjek, diberalasan. Malah konteks yang kena itu, di mana kita menyebarkan informasi yang tidak jelas, mengancam. Terus kemudian juga sifatnya pembohongan. Itu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT. Kena delik hukumnya, boleh diajuin 4 tahun dia dengan 75 juta. Jadi juga jangan sampai ini saya asal ada pengaduan aja diterima. Kenapa ada delik? Ya ini kalau memang mau silakan. Dan inilah yang kita harus paham Bapak dan Ibu sekalian. Jadi dalam informasi itu kita kalau ada gerakan azan Allahu Akbar lagi ngopi nih setengah lagi. Nah, wah robbaka fakabir kan membesarkan Allah enggak? Ditunda dulu ngopinya, jangan cuma enggak ditunda dulu.
Oh lagi sibuk kerja nih, Allah Akbar. Kita dalam hati kita membesarkan Allah. Perasaan dulu lah, pertama ada Allah Akbar. Alhamdulillah Allah sudah memanggil kita. Ayo kita siapkan. Nah, itu standar kata Ustaz. Tapi standar. Begitu Allah Akbar kita jalan itu wudhu itu standar. Iman itu standar. Tapi sudah iman. Tapi yang di atas standar udah tahu di jam 12 lewat 10 menit nggak kubur. Ya jam 12:04 kurang 15 dan itu di atas standar. Tapi itu sudah bagus dan terungkapkan. Nah, kalau sudah tidak ada dalam hati merasakan Allah itu besar, tidak ada gerakan untuk sampai ke masjid. Nah, dipertanyakan iman kita oleh Allah. Ini bencana. Nah, saya pun ini. Bahkan dalam Quran, yu'minuna billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Iman kepada Rasul itu jangan ragu. Ayo, kenali Allah. Makanya dulu begitu Rasulullah diangkat jadi Rasul, enggak nerangin Quran, nerangin soal yang lain. Karena belum ada perintah Allah sholat, zakat belum. Yang ada apa? Disampaikan la ilaha illallah kok. Sampai gini, la ilaha illallah Muhammad. Tidak ada Allah, tidak ada Tuhan lagi selain Allah. Itu yang di peragaan di Masjidil Haram di Belatung 360 Tuhan dia itu bukan itu Allah. Muhammad ini bercanda. Lama-lama Muhammad orang gila ini. Begituin kenapa? Ya Allah kan gak kelihatan. Gimana? Tapi yakinkan la ilaha illallah. Sampai ke tauhid itu dilemparin Rasulullah. Mukanya pada berdarah, kakinya berdarah dilempar. Kenapa mengenalin Allah? Supaya Allah itu tidak ada lagi yang lain selain Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya ini karena dengan lain Allah, dengan rahmat Allah yang tadinya tidak mengerti jadi mengerti. Ya Rasulullah berdoa sampai malaikat itu gemes katanya itu ngamuk. Ya Muhammad berdoa saja udah. Aku diutus nih supaya ngapain orang Taif ini? Dijugal balikan gunungnya nih, tungketin ke orang Taif. Ayo siap ngomong. Apa jawaban Rasulullah? Biarin dia nggak ngerti. Yang penting saya mau berdoa, biarin orang Taif jadi orang-orang pada pintar itu berdoanya. Itu sengaja ditahan doa-doa itu oleh Rasulullah yang dimakbul oleh Rasulullah. Orang itu ditahan untuk kapan akan dikabulkan diminta itu nanti yaumul kiamat dinamakan dengan syafaat. Saya sering mengarah di situ. Makanya di situ Rasulullah tiap Rasul itu ada doa yang dimakbul. Yang lain nabi-nabi ngedoanya langsung nih kurang ajar disambung, minta doanya kabul, dihancuri. Nabi Musa ngedoa untuk Fir'aun hancurin. Nabi enggak ditahan. Ya Muhammad kok nggak ada doa enggak? Makanya sebenarnya indah karena al-hurul adim, oh makhluk yang baik nggak pernah minta. Ditahan untuk kapan nanti doa itu akan diminta pada yaum asur, yaum hari pembangkitan nanti. Minta ke Allah yang paling diberikan selain Nabi hanya Nabi Muhammad. Tidak Nabi yang sama aku bertobat dari sekalian. Di nyimpang bikin di pengalaman juga banyak yang lain. Karena saya ya sekaligus saya bergerak di pengobatan. Orang itu berbagai macam level datang ke saya, berbagai macam kasus. Saya mudah-mudahan mendoakan kamu orang-orang di sini jangan ada yang ke saya. Kenapa? Biar saya semua. Saya berdoanya gitu aja mau cerita ini. Ya Allah, teman-teman saya yang jangan ke saya ke sini. Kenapa? Biar pada saya semua. Kalau saya pasti walaupun kamu pemarkis sakit apa? Ditanya sama saya karena datang tumben-tumbenan datang. Ya ini aja. Kemana saya ajak pemarkis kemana? Mandi belerang. Biar saya hapuskan. Mana CM? Oh, beli belerang kan bulan sekali harus belerang. Lihat. Pemarkis bisa direbutin orang ini.
bayar digerubutin Pak, mereka gerubutin. Saya ada seek, dia hanya makan. Waduh, gerubut. Apa-apa, karena Pak Markis orang sembuh satu-satunya. Jadi harus diobasi, harus dibiarkan dia biar panjang umur. Amin. Sehat walafiat. Kan banyak sayang. Nanti saya mau ajak. Oke, Rel. Alhamdulillah. Jadi Ustadz Anwar saya sering ajak. Ini Ustadz Anwar sering ajak. Makan sering ajak. Air saya. Kenapa? Nanti ada kelompoknya Bu tenang ya. Udah pensiun nanti. Sabar dalam pensiun. Jangan pensiun. Iya. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah ya dengan saya kami di rumah saya suka dengan saya punya pengobatan ini saya bisa memperagakan apa yang saya suka, kemudian juga bisa membantu orang. Jangan oh iya Mama. Kadang-kadang suka kemarin orang rekrut sering saya main bola badannya keras. Nah, tapi nanti saya bukan main, nanti saya kayak kecil juga. Kalau udah saya keseluruhan perbaiki itu kayak nangisnya kayak apa ya, kayak anak kecil badannya keras. Tetapi itu ada teknik. Alhamdulillah. Nah, ilmu inilah saya sedang bagi-bagi ke orang lain. Cuma nggak ada yang daftar, termasuk yang orang sini nggak ada yang daftar. Banyak orang jauh. Saya bagi-bagi 12 orang. Bukan sudah ada, termasuk adiknya Pak Yus, adik Pak kakak Pak Yus, ada orang Padang tuh satu, kakaknya Pak Yus belajar ke saya. Sekarang bukan di mana, di Bekasi ya, bukan. Silakan Pak Yus, kenangan aja itu buat adik kakaknya. Bukan tadi, bukan ini ya. Nggak bisa Pak Haji yang ini, telepon, ini caranya. Saya kasih tahu. Alhamdulillah maksudnya ilmu yang paham. Bapak dan Ibu sekalian, ini hanya obrolan saja. Yang penting saya sampaikan tadi sedikit saja, pada hari kiamat nanti itu ada yang disebut dengan syafaat. Dalam surat ayat Al-Kursi, man dzalladzi yasma'u illa bihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Jadi Allah nanti akan memberikan syafaat. Syafaat itu nanti akan diizinkan sama Allah, satu pada para kita dalam agama, dua kepada Nabi, yang ketiga kepada manusia yang soleh bersahabat itu. Kepada Nabi Muhammad khususnya dalam hadis sudah dijelaskan oleh Ustaz Ustaz Gus Adi. Itu kenapa Nabi Muhammad itu semua diminta nabi-nabi itu mengarah rujuk ke Muhammad. Karena tadi bicaranya Nabi Muhammad itu tidak pernah minta sama Allah di dunia untuk doanya diijabah kaitan dengan penyesalan. Orang ini sabar aja udah, serahin sama Allah sampai si warok itu si mau menghunus. Ya Rasulullah, sekarang kamu lagi diam sendirian nih di bawah pohon, tidak ada orang, ada saya dengan kamu. Sekarang berenang di leher kamu, saya mau bunuh kamu. Muhammad gak gentar. Siapa yang menolong kamu? Apa jawaban Muhammad? Allah. Karena Allah, kecepatan Allah iyahnya itu kan lebih dari kecepatan cahaya. Nah, kita itu kecepatan cahaya itu 360 km per detik. Baterai cepat. Lebih dari itu begitu Allahu Akbar mau di ini ada langsung mulai. Allah yang membantu baru Sodakta ya Rasulullah, benar masuk Islam. Kalau kita apakah dibalikin lagi itu pedangnya, lu sekarang udah lumrah nih, pedang lu gua balikin lagi, itu enggak diusap, dirangkul. Makanya ketika sahabat Rasulullah perang
perang Khandaq. Ada sahabat begitu lumpuh gitu, udah jatuh, kalau udah jatuh di bawah, sahabat itu membunuh. Kata ini musuhnya nih, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dibunuh langsung. Sahabat yang lain lihat, ya Rasulullah, anu bulan tadi waktu perang ada sahabat musuh macam la ilaha illallah Rasulullah, tapi dibunuh. Panggil, kenapa kamu waktu dia ucap la ilaha illallah itu kamu? Ya Rasulullah, dia la ilaha illallah membela diri supaya tidak dibunuh. La ilaha illallah saya bunuh. Kamu tahu di dadanya ada la ilaha illallah? Kan nggak tahu kamu bahwa dia sudah ikhlas la ilaha illallah. Bukan dadanya, kamu ngamuk gitu. Bahasa kita ngamuk Rasulullah. Kenapa? Sudah beriman dibunuh. Nah, sampai sayangnya sama orang beriman. Jangan begitu. Soal nanti dia la ilaha illallah yang benar atau enggak itu bukan urusan kamu, urusan Allah. Jadi menandang walakin Allah ya lima yasa. Bukan engkau Muhammad, bukan kalian, adalah Allah. Makanya tadi ibu sekalian, syafaat nanti akan diberikan sama orang-orang yang hanya melakukan dan kebaikan, membaca la ilaha illallah dengan ikhlas, yang lain amal enggak, tapi oleh Allah diangkat sebagai syafaatnya melalui syafaat Nabi itu masuk surga, walaupun buncit terakhir masuk surganya. Kenapa? Kullu ummati yadkhulul jannah, setiap umatku adalah masuk surga. Itu juga benar. Tapi masuk surganya kan ada yang masuk itu dulu. Berapa tahun durasinya? Itu aja itu. Satu hari akhirat 50.000 tahun. Kayak siksanya kan gitu. Tapi urusan akhirat. Tapi yang penting kita kenapa harus membesarkan Allah itu? Karena ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muhammad itu Nabi kita punya syafaat kubra yang akan diberikan kepada umatnya dan umat-umat lain. Allahumma sholli wa sallim. Maka begitu, bagaimana kita mengingat Rasulullah diakui oleh Nabi Muhammad? Nah, ini persoalannya. Nah, kalau ingin diakui kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallah yuhibbukum wa yaghfir lakum dzunubakum innahu ghafurur rahim. Ya, peragakan kita sekarang, peragakan ini rasa takzim, takrim kepada Nabi kita Muhammad. Dan Muhammad memperagakan kali ini. Maka datang hadis, ya, hadis apa? Talabul ilmi faridatun 'alal muslimin wal muslimat. Wajib kalau ilmu karena peragakan oleh Rasulullah. Nah, ini peragaan kita karena cinta kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sama. Nah, menurut Imam Nawawi, saya tulis sebenarnya ada 5 macam syafaat yang akan diberikan. Yang pertama, syafaat hanya dimiliki oleh Rasulullah, yaitu berupa memberikan keringanan bagi seluruh makhluk yang ada di padang mahsyar nanti. Nah, kita masukin. Syafaat yang kedua, syafaat memasukkan suatu kaum ke surga tanpa hisab. Nanti ada kelompok manusia bigori hisab masuk surga tanpa hisab. Nanti ada di penjelasan. Yang ketiga, syafaat bagi kaum yang telah divonis masuk neraka. Nah, melakukan vonis tapi diangkat nggak jadi. Nah, itu syafaat juga. Siapa yang punya urusan? Allah, karena izinnya. Syafaat itu dari Allah. Yang keempat, syafaat bagi orang yang berdosa dan telah masuk neraka. Tadi kan syafaat bagi kaum yang telah divonis. Ini syafaat bagi orang yang berdosa, dosanya gede masuk neraka, diangkat oleh Allah, nyemplung dulu. Tapi semua manusia di dalam dalil itu kan sudah dijelaskan masuk surga, masuk neraka dulu, nyemplung dulu. Nyemplungnya berapa menit, berapa detik, berapa jam, berapa hari, itu urusan Allah. Tergantung kepada amal soleh. Nah, yang kelima, itu kata saya Imam Syafi'i, Imam Nawawi, syafaat untuk menambah derajat
bagi para penghuni surga. Jadi yang terakhir itu tadinya dari surga A ke surga B, dari surga B ke surga C, ditingkatkan. Oh, kamu nggak layak di surga kelas ini, kelas VIP dicocokkan. Nah, itu perusahaan dinaiki. Nah, untuk itu menurut perusahaan ada 5 tingkatan. Nah, di mana kita? Nah, kita Allah yang atur dalam amal kita. Maka untuk itu beramal yang baik yang banyak dan mohon amal kita diterima oleh Allah. Maka setiap orang sholat, imam, Allahumma taqabbal sholat karena gitu kan, wasyamana, warukuana, wasujita, itu pergah itu diterima sama Allah. Allahumma taqabbal minna sholatana, ya Allah sholatku diterima, doaku semua diterima. Karena kita supaya amal sedikit diterima. Kadang-kadang amal sedikit, nah ada ceritanya, amal sedikit bisa membuat masuk surga. Bukan amal gede, hanya baca ini, hanya meragakan membuatkan ini, masuk surga. Itu karena Allah syafaatan. Siapa yang membuat syafaatan? Ada syafaat malaikat, manusia kepada Nabi. Silakan. Nah, sama kita manusia itu juga sama. Saya mungkin nggak ada yang saya akan surga, nggak ada pernah masjid. Sahabatku nggak ada ini, di mana ini dicari? Minta sama Allah, tolong hadirkan di teman saya. Itu siapa? Dengan amal beliau bisa menarik nanti. Itu ada dari penjelasan. Jadi saling di antara kita itu saling. Mudah-mudahan kita semua saling sapa. Gak ada ini hari ini. Surganya nggak ada di sini. Lagi surganya kelas bawah naikin ke atas. Kumpul. Maka kumpul dengan orang-orang yang soleh. Karena tadi benang merahnya ada memiliki prerogatif yang syafaat. Bapak dan Ibu, itu saja yang saya bisa sampaikan. Ini bukan terlalu panjang. Yang ini sudah jam isyraq sudah boleh. Dan ini yang saya bisa sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan sangat banyak kekurangan. Saya hanya mengcopy paste apa yang disampaikan oleh guru kita. Terima maaf wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pelajaran telah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan semua ilmu yang diberikan itu bermanfaat untuk kita. Ilmu banyak akan mengangkat kita, akan mengangkat derajat kita. Namun yang lebih utama kita berilmu diamalkan. Orang yang berilmu akan celaka kecuali orang yang mengamalkannya. Dan orang beramal itu juga celaka kata Rasulullah kecuali orang-orang yang ikhlas. Mudah-mudahan kita berilmu, menjadi orang yang mengamalkan ilmu dan orang yang mengamalkan ilmu dengan ikhlas. Akhlis dinaka wa yakfika amalul qalil. Ikhlaskan ilmu agamamu kecuali cukup amal yang sedikit kalau itu yang ikhlas. Mudah-mudahan kita menjadi orang ikhlas hendaknya. Dan juga kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, membersihkan diri kita, terutama membersihkan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah dan sesama kita. Untuk tazkiyatun nafsi kita saling sama maaf memaafkan. Mudah-mudahan kita memasuki Ramadan tahun ini akan lebih baik, akan lebih afdal hendaknya, dan diberikan kesehatan kita, diberikan kekuatan kita untuk melaksanakan amal-amal ibadah sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita bisa sampai akhir Ramadan melaksanakan ibadah. Itu kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban, wa ballighna ya Allah, wa ballighna ya Allah fi Ramadan, wa ballighna fi syahri Ramadan. Kita bermohon mudah-mudahan diberkahi di bulan Sya'ban dan sampai tidaknya umur kita ke Ramadan yang akan datang ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kita ucapkan kepada kita yang telah menyampaikan tausiahnya.
Atau saling kita pada pagi hari ini dengan membacakan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kekurangan itu dari kita dan kesempurnaan Allah yang punya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.